Oke. Gimana Bu ini? Mohon izin Mbak Andre, ini alumni. Oh, Mbak siapa namanya? Saya Husnia Nabila Umar. Husnia. Oh, Mbak Husnia. Oke. Fakultas apa tadi? Kalau panggil FKIP. UPA ini Pak. UPA. Fakultas apa FKIP? Jurusan bahasa? Saya jurusan bahasa Inggris. Oke, yang lainnya? Sama bahasa Inggris semua ya. Oke. Jadi begini Bapak, Iya, iya. mohon izin sebelumnya nih Pak, saya dan Iya, monggo silakan. jadi saya dan teman-teman ini ada tugas untuk mata kuliah pengenalan lingkungan persekolahan. Iya. Lalu tugasnya itu disuruh mewawancarai Iya. dan kami itu ada topik sendiri itu manajemen komite sekolah dan kemitraan sekolah. Iya. Lalu kami memilih SMA-nya di sini, Iya. memilih sekolahnya. Dan Dosennya siapa? dosennya Miss Dianita. Mas Janita? Iya. Oh, Ini ada beberapa pertanyaan Bapak. langsung aja ya. Oh, tentu oke. Nah, Rekodnya. gimana? Foto-foto. Sambil izin Iya, dokumentasi ya bukan Bapak. Foto. Oke, ada udah. Semuanya. Gini? Oh, pakai HP ku tak? Oh, ini udah pakai HP. Gue pakai HP ini terakhir. Iya. Aku yang record, aku yang video. Ini recordnya pakai ini belum? Ya, tak, karena saya zoom ya. Iya. Iya, silakan. Mohon izin ya Bapak, Iya. ini teman saya sambil zoom Iya, juga. silakan. Baik. Udah. Nggih, mohon izin Bapak untuk pertanyaan yang pertama, nggih langsung saja. Bagaimana peran komite sekolah dalam mendukung manajemen sekolah? Oke, jadi komite itu ada pergubnya ya. Jadi diantaranya itu adalah sebagai perwakilan dari orang tua wali murid seperti itu kan. Di SMA Negeri Kencong ada 5 orang, ya kan. Mereka berperan di dalam menjembatani kebijakan sekolah dengan wali murid yang berkaitan dengan proses pendidikan di sekolah, yang notabene pendidikan itu objeknya adalah siswa, seperti itu ya. Jadi perannya sangat strategis karena sebagai mediasi atau fasilitasi kebijakan sekolah yang nanti akan di breakdown, dipahamkan, disosialisasikan pada para orang tua siswa, seperti itu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, sejauh mana komite itu dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam suatu program? Nah, jadi programnya yang melibatkan keberadaan orang tua, misalnya peran dari orang tua, itu pasti kita koordinasikan dengan komite terlebih dahulu, ya kan? Yang sudah berjalan diantaranya misalnya di SMA Kencong itu ada namanya studi kampus kemarin, ya kan? Studi kampus itu tentunya berbiaya, ya kan? Dan program ini harus tersampaikan, ya kan? Jelas pada orang tua. Maka kita diskusikan terlebih dahulu dengan komite. Nanti dari diskusi itu ada masukan dari komite, baru setelah itu sosialisasi kepada semua orang tua siswa. Contohnya dalam sosialisasi tadi bahwa studi kampus itu adalah hal yang bermakna penting mungkin pada siswa, tapi tidak membebani kemampuan orang tua. Jadi ada yang ikut dan tidak ikut itu adalah pilihannya. Contohnya seperti itu. Keputusan contoh dalam suatu kasuistik. Oke, baik Bapak. Dapatkah Bapak memberikan, tadi sudah ya untuk programnya, contohnya seperti itu. Lanjut, apakah di Semawan tadi kan saya sempat bertanya kepada Bapak Imam juga, itu bentuk dari kemitraan di SMA N1 Kencon itu tadi kan ada kemitraan dengan dinas kesehatan di puskesmas atau di Koramil seperti itu ya Bapak. Nah itu adakah manfaat dari kemitraan tersebut bagi siswa?
Ya, pasti ada ya. Karena pada dasarnya kemitraan itu adalah sebagai bentuk kolaborasi kepada instansi lain ataupun lembaga lain, gitu kan, baik dari pemerintah maupun non pemerintah, gitu kan. Yang tujuannya adalah bagaimana proses pendidikan di sekolah ini kan, ini lancar sesuai ekspektasi dan bisa mencapai visi dan misi yang sudah ada, gitu kan. Di antaranya anak-anak, bagaimana anak-anak itu dididik menjadi generasi unggul, ya kan, lantas berwawasan global, begitu kan. Tentunya hal seperti itu harus kolaborasi atau bermitra dengan yang lain. Contoh misalnya tahun ini alhamdulillah SMA Negeri Kencong mengirimkan 5 masuk pasca pasukan pengibar bendera di kabupaten. Itu kan berarti kita bermitra ataupun bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Jember, ya kan, melalui Bankes Bangpol maupun dinas pendidikannya. Meskipun secara struktur tidak ada, gitu kan, karena SMA itu kan langsung di bawah pemerintah provinsi. Tapi sebagai bagian dari untuk pencapaian program maupun visi sekolah, maka hal itu mutlak perlukan seperti itu, dan bagus tentunya ya untuk mendukung kualitas layanan pendidikan di SMA Negeri 1 Kencong. Baik, sejauh ini Bapak apakah ada kendala dengan kerjasama dengan kemitraan tersebut, dan bagaimana solusinya kalau memang ada kendalanya? Secara prinsip tidak ada ya, cuman mungkin secara ekonomi saja kan begitu ya. Karena kita mengirimkan siswa itu kan harus berbiaya, gitu kan. Tapi berbiaya itu kan demi kepentingan siswa, nanti pada akhirnya kualitas dari sekolah kan akan lebih baik lagi kan, seperti itu. Jadi hanya sebatas dalam tataran teknis saja ya, tapi dalam konteks secara prinsipal tidak ada masalah. Baik, kalau begitu ada proses evaluasi tidak Bapak terhadap kinerja komite dan kemitraan yang sudah dilakukan? Ya, mestinya harus ada ya, karena itu penting. Sejauh mana suatu program ini akan berhasil kalau kita refleksikan dan dievaluasi, gitu kan. Tentu dalam setiap program saya akan refleksikan itu dan evaluasi. Baru setelah itu ada namanya rencana tidak lanjut. Ini kan harapannya program yang serupa, yang sejenis, kalau ada lagi, ada progres peningkatan seperti itu. Kalau dari Bapak sendiri, apakah ada cara untuk mengevaluasinya itu seperti apa Bapak? Ya, jadi macam-macam ya caranya. Kalau mengambil kebijakan, misalnya seperti contoh kemarin di kampus, gitu kan, kita refleksikan dengan para waka dan juga panitia. Saya suruh cerita mereka seperti itu kan, apa yang didapatkan dalam proses di kampus tadi. Sehingga harapannya tahun depan itu ada progres, setidaknya kalau udah bagus dipertahankan, atau mungkin ada solusi alternatif, ya kan, masukan yang bisa disampaikan dan untuk meningkatkan layanan tersebut. Berarti dari kesimpulannya, kalau disimpulkan itu berarti hasil dari evaluasi tersebut bisa digunakan untuk perbaikan program, begitu? Betul, seperti itu Bapak. Baik, Sudah selesai ya? Semangat belajar ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Ini dari Jember semua atau dari luar ada? Di luar. Dari mana Mas? Bondowoso. Oh, Bondowoso satu. Saya Madura. Oh, Madura. Madura kan luas ya. Sebentar. Oke, banyak dari? Oh, dekat ya. Oke. Semoga begitu ya. Oke. Mau foto apa enggak? Oh iya, boleh Bapak. Oke, silakan. Siapa yang mau foto? Ayo foto dulu. Boleh, di mana? Di sini boleh. Ini ya, silakan. Sudah. Gantian. Satu, dua,
Sudah? Oke, lanjut ya. Oke, monggo silakan. Oke. Terima kasih banyak Bapak. Oke, biasanya langsung kampus kemana? Rencananya istirahat. Oh, ini ya sudah ya, selamat ya. Iya, Mas ya. Oke. Saya sudah ke kantor ya. Saya masuk ke sini.